Halo, selamat pagi, sahabat sukses sekalian. Kalau ada yang bertanya kepada saya, modal pertama Bapak berapa? Jawabannya mungkin akan mengejutkan, karena sangat kecil. Bukan soal uangnya yang paling penting, tetapi keberanian untuk memulai ketika belum merasa siap. Saat itu, saya masih sebagai PNS dengan gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Saya tidak punya investor, tidak punya mentor bisnis, dan minim pengalaman berdagang. Yang saya miliki hanya satu keyakinan, bahwa saya tidak boleh selamanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Karena itulah saya mulai mencari peluang usaha yang menurut saya bisa dijalankan sambil tetap bekerja. Usaha pertama yang saya jalankan adalah jualan gorengan. Ya, usaha tempe goreng, tahu goreng, bakwan, pisang goreng dengan gerobak di pinggir jalan. Tentunya setelah saya pulang kerja di sore sampai malam hari. Waktu itu saya benar-benar yakin usaha tersebut akan berhasil. Saya menghitung kebutuhan modal, membayangkan keuntungan, bahkan sudah membayangkan bagaimana hasilnya suatu saat akan bisa mengalahkan gaji saya sebagai PNS. Namun, ternyata usaha di awal tidak semudah itu. Tidak selalu seindah rencana. Produksi tidak mudah, butuh berpuluh kali percobaan produksi, dan ternyata jualan produk baru ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Saat itulah saya mulai menyadari bahwa semangat saja tidak cukup untuk membuat sebuah usaha bertahan. Saya masih ingat percakapan sederhana dengan seorang teman. Ia berkata, "Kalau gagal, kapok enggak?" Saya hanya tersenyum lalu menjawab, "Kapok rugi, iya. Tapi kapok belajar, kapok usaha bangkit lagi, jangan." Kalimat itu terus saya pegang sampai hari ini. Karena saya percaya, setiap kegagalan selalu membayar kita dengan pengalaman. Kalau Anda juga sedang merintis usaha dari nol, jangan lupa tombol subscribe di channel Demi Waktu. Saya akan membagikan perjalanan ini apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Setelah usaha pertama tadi gagal, saya tidak langsung berhenti. Saya berpikir mungkin masalahnya ada pada jenis usahanya, bukan pada diri saya. Akhirnya, saya mencoba usaha berikutnya, yaitu usaha kerupuk. Kenapa saya pilih kerupuk? Karena memanfaatkan kompor, wajan, beserta perlengkapan lainnya, sehingga tidak perlu investasi besar lagi. Juga dari pengamatan analisa simpel kami, setiap saya makan bakso, sangat sulit bahkan tidak pernah menemukan kerupuk. Tempat saya bertugas pertama kali sebagai PNS adalah tahun 2005 di Banda Aceh. Ya, Aceh pasca tsunami yang sangat dahsyat. Waktu itu minim pesaing kerupuk. Sementara ada potensi besar. Ditambah banyaknya relawan pendatang yang notabene pasti banyak orang suka kerupuk. Sehingga saya memantapkan bisa menjual kerupuk dengan harga yang lebih tinggi daripada umumnya. Saya sadar tidak mungkin dalam waktu singkat bisa membuat kerupuk dari hulu ke hilir, dari tepung menjadi kerupuk. Saya ambil simpelnya dengan mendatangkan kerupuk mentah dari Jawa, tepatnya dari Magelang, kampung halaman asli saya. Masih teringat betul sampai sekarang, kerupuk mentah saya beli dari Magelang harga Rp7.000 per kilogram. Kemudian ongkos kirim dengan bis PM Toh lebih murah
per kilogram tidak sampai 3.000. Tapi waktunya lama sekali, bisa 5-6 hari. Akhirnya saya memilih menggunakan kargo pesawat seharga Rp8.000. Ya, Anda tidak salah dengar. Harga kerupuknya 7.000, harga kargonya Rp8.000. Tetapi itu nggak masalah, karena harga jual masih masuk, kawan. Masalah berganti, ternyata produksi menggoreng kerupuk tidak semudah itu. Tidak sesimpel menggoreng telur dadar di rumah. Harus dengan 2 wajan. Wajan kecil minyaknya yang tidak terlalu panas. Setelah kerupuk mengembang, baru kemudian dipindah ke wajan kedua dengan minyak yang panas. Setelah berminggu-minggu trial mencoba, singkat cerita, usaha kerupuk ini bisa berkembang. Tentunya dengan segala lika-liku perjuangan. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan, dan selalu ada cerita di tiap episodenya. 6 bulan usaha kerupuk ini, finally usaha dari kerupuk ini, alhamdulillah bisa melebihi gaji saya sebagai PNS, kala itu dengan gaji 1 jutaan per bulan. Dari yang semula semua dikerjakan dengan tangan sendiri, alhamdulillah sampai bisa punya 2 orang karyawan. Ada sedikit modal tambahan dari usaha kerupuk ini, kami mencoba usaha lain dengan menjadi supplier toko souvenir di Aceh. Saya fokus di kaos khas Aceh. Saya desain model yang belum ada di sana. Saya limpahkan produksi pesan di pabrik kaos di Jogja dengan harga yang jauh lebih murah. Saya beri nama merek dagang waktu itu Aneok Nanggro. Sebagian kami jual langsung ke teman-teman NGO yang waktu itu banyak sekali datang ke Aceh. Sebagian besar kami titip jual konsinyasi ke toko oleh-oleh di sana. Alhamdulillah usaha ini juga membuahkan hasil. Setahun membuka usaha 3 kali. 1 usaha gagal, gorengan. 2 berhasil, kerupuk dan kaos souvenir. Saat itu saya merasa tambah bersemangat. Di usia yang masih muda, 22-23 tahun, saya merasa uang tidak boleh ada yang menganggur di rekening. Uang tabungan sedikit saya putar kembali. Usaha keempat dan kelima, saya memutuskan untuk kongsi dengan teman, yakni membuka 2 usaha sekaligus, usaha bengkel mobil dan usaha counter HP. Saya sebagai investor dan teman sebagai eksekutor. Untuk usaha bengkel, singkat kata, tidak berhasil berkembang. Sementara di usaha counter, saya ternyata ditipu oleh teman tersebut. Teman tersebut kabur dengan meninggalkan banyak masalah di Aceh. Itulah namanya bisnis. Itu cerita singkat awal usaha saya ketika awal menjadi PNS di Banda Aceh. Ada usaha yang hanya bertahan hitungan bulan, ada pula yang sempat berkembang sebelum akhirnya berhenti karena berbagai alasan. Kalau dihitung sampai sekarang, usaha saya sudah lebih dari 20 kali usaha. Setiap kali usaha berhenti, rasanya campur aduk. Ada rasa kecewa, malu, bahkan kadang muncul pertanyaan dalam hati, apa saya memang tidak berbakat jadi pengusaha? Tetapi setiap kali muncul pikiran itu, saya kembali melihat keluarga. Saya sadar, menyerah bukan pilihan. Selama masih memiliki pekerjaan utama sebagai PNS, saya masih memiliki kesempatan untuk mencoba lagi dengan lebih hati-hati. Justru kegagalan demi kegagalan mulai mengajari saya sesuatu yang tidak pernah diajarkan di buku. Pernah suatu malam istri saya bertanya, "Mas, mau coba usaha lagi?" Saya menjawab sambil tertawa kecil, "Iya, tapi kali ini jangan mengulang kesalahan yang sama." Kami sama-sama tertawa. Meski di balik tawa itu ada harapan besar agar percobaan berikutnya menjadi lebih baik lagi.
Kalau Anda pernah gagal dalam bisnis, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena cerita ini baru masuki bagian yang paling menarik. Semakin banyak usaha yang saya jalankan, semakin saya sadar bahwa masalahnya bukan semata-mata memilih bidang usaha yang salah. Kesalahan terbesar justru ada pada cara saya mengolah bisnis. Saya terlalu fokus mengejar omset, tetapi lupa menjaga arus kas, khilaf mengelola cash flow. Saya senang ketika uang masuk, tetapi tidak benar-benar memahami kemana uang itu keluar. Akibatnya, usaha terlihat ramai, tetapi kadang tidak seirama dengan kenaikan saldo rekening. Hari ini saya tahu, omset besar belum tentu berarti bisnis sehat. Revenue is vanity, profit is sanity, but cash is king. Kapan waktu, insya Allah saya akan bahas di chapter tersendiri. Kesalahan berikutnya adalah mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Ketika ada keuntungan sedikit, saya merasa uang itu boleh dipakai untuk kebutuhan lain. Besoknya ada kebutuhan modal lagi, akhirnya mengambil dari gaji. Lama-kelamaan semuanya bercampur hingga saya sendiri tidak tahu seberapa usaha ini untung atau rugi. Kesalahan sederhana seperti ini ternyata dialami banyak pelaku usaha pemula, dan saya termasuk salah satunya. Saya pernah berkata kepada diri sendiri di depan cermin, kalau terus begini, kamu bukan sedang membangun usaha, kamu sedang membuat masalah baru. Kalimat itu terdengar keras, tetapi justru menjadi titik balik cara saya mengelola keuangan. Saya akhirnya berhenti bertanya, usaha apa yang paling menguntungkan? Saya mengganti pertanyaan menjadi, bagaimana membuat usaha sekecil apapun bisa bertahan? Dari situlah cara saya berpikir berubah total. Saya mulai mencatat setiap pemasukan, pengeluaran, memisahkan rekening pribadi dan usaha, serta belajar bahwa keuntungan tidak harus langsung dinikmati. Sebagian harus kembali menjadi modal agar usaha memiliki kesempatan untuk tumbuh. Saya juga mulai memahami bahwa seorang PNS tidak harus meninggalkan pekerjaannya hanya demi mengejar bisnis yang belum pasti. Justru pekerjaan utama memberikan kestabilan yang membuat saya lebih tenang saat membangun usaha. Saya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena masih memiliki penghasilan tetap. Kombinasi inilah yang ternyata menjadi kekuatan besar saya. Saya memilih menjadi ASN atau pengusaha, tetapi mampu menjalankan keduanya secara profesional. Seorang teman pernah berkata, kamu kok nggak resign saja? Saya jawab singkat, belum waktunya. Yang saya bangun bukan gengsi, tapi sistem. Jawaban itu mungkin sederhana, tetapi mengubah arah perjalanan finansial saya. Kalau Anda ingin belajar membangun aset tanpa meninggalkan pekerjaan utama, terus ikuti channel ini. Kalau hari ini saya diminta mengulang semuanya dari awal, mungkin saya tetap akan mengalami beberapa kegagalan. Bedanya, saya mungkin tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan lebih cepat belajar, lebih disiplin mengelola keuangan, lebih berhati-hati memilih partner, dan lebih sabar membangun usaha sedikit demi sedikit. Karena sekarang saya sadar, kegagalan bukanlah musuh. Yang berbahaya adalah mengulang kesalahan yang sama tanpa pernah belajar. Puluhan usaha yang gagal ternyata bukan akhir perjalanan. Justru semua pengalaman ini menjadi pondasi untuk membangun usaha yang benar-benar bertahan hingga hari ini. Orang sering hanya melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat seberapa kali seorang harus jatuh sebelum akhirnya bisa bangkit lebih kuat.
Dan saya bersyukur pernah mengalami semua proses itu. Karena tanpa kegagalan tersebut, mungkin saya tidak akan memahami arti sebenarnya dari membangun bisnis. Seringkali beberapa kegagalan yang dialami akan terbayar oleh cukup satu saja bisnis yang sukses. Dan saya sangat mempercayai rezeki sudah ada yang mengatur, ada Maha Pemberi rezeki. Tugas kita adalah terus berusaha, terus ikhtiar, terus berdoa, dan terus bertempur. Untuk rezeki, biarlah Allah Tuhan kita yang Maha mengatur. Di episode berikutnya, saya akan membahas bagian yang paling sering ditanyakan. Bagaimana cara saya membagi waktu antara menjadi PNS, mengelola bisnis, keluarga, dan tetap memiliki waktu untuk saya sendiri. Saya juga akan menunjukkan sistem sederhana yang membuat bisnis tetap berjalan meski saya sedang bekerja di kantor. Percayalah, ini bagian yang mulai mengubah segalanya. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share ke teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Demi waktu.